Yo teman-teman, pernah nggak sih ngerasa kayak ada api gitu di dalam dada? Nah, hari ini kita bakal ngobrolin gimana caranya ngendalin api amarah itu. Dan gimana cara ngubahnya dari sesuatu yang rusak jadi sumber kekuatan sejati kita. Pasti pernah lah ya, momen pas kepala rasanya panas banget, tangan udah ngepal, terus di dada tuh kayak ada gunung berapi yang, wah, siap meletus. Rasanya kuat banget, sampai kita kayak hilang kendali gitu kan. Jujur aja itu kadang serem loh. Nah, di sekolah situasi kayak gini tuh udah makanan sehari-hari kali ya. Misalnya, ada temen nyebarin gosip yang nggak bener soal kita. Atau pas lihat nilai ulangan, kok nggak sesuai harapan gitu. Bikin kesel kan? Atau bahkan pas lagi seru-serunya debat sama temen. Nah, hal-hal kayak gitu tuh yang bisa nyalain api di dalam diri kita. Oke, sekarang yuk kita bedah dikit soal emosi yang membara ini. Sebenarnya apa sih yang terjadi di dalam tubuh kita pas rasa marah itu muncul? Jadi, dalam Islam, kondisi ini ada namanya sendiri loh, yaitu ghadab. Ini tuh bukan cuma kesal biasa ya. Ghadab itu lebih kayak ledakan emosi, dorongan buat nyerang, entah itu pakai kata-kata pedas atau bahkan fisik, cuma buat ngeluarin semua unek-unek di hati. Nah, biar bisa ngendaliin, kita mesti tahu dulu nih asalnya dari mana. Dan ada analogi keren banget yang bisa bantu kita ngerti. Nah, ini dia kuncinya. Sebuah hadis ngejelasin kalau marah itu datangnya dari setan, dan setan diciptakan dari api. Masuk akal kan? Ini tuh ngejelasin kenapa kalau kita marah rasanya tuh panas atau kayak kebakar. Ternyata bukan cuma kiasan, tapi emang ada petunjuknya buat kita paham dari mana sumber energi yang bisa ngerusak ini. Setiap api kan butuh bahan bakar biar makin gede. Nah, sama kayak api amarah kita. Kira-kira apa aja sih kayu bakar atau bensinnya yang sering kita temuin di sekolah yang bikin api ini makin, berkobar-kobar? Oke, kita list ya bahan bakarnya. Pertama, ujub. Itu tuh rasa bangga diri yang berlebihan. Misalnya kita ngerasa paling jago, terus ada yang nyepelein. Wah, langsung nyala tuh. Kedua, debat kusir. Mau pas diskusi kelas atau lagi mabar sama aja. Ketiga, bercanda yang kelewatan. Niatnya lucu, malah nyakitin. Dan yang terakhir, ya jelas, omongan kasar dan sikap musuhan. Semua ini tuh benar-benar kayak nyilam bensin ke api amarah kita. Oke, kita udah tahu apinya apa, bahan bakarnya apa. Sekarang, bagian yang paling penting. Gimana cara mademinnya? Logikanya simpel banget, tapi kena. Kalau api biasa padamnya pakai air, ya berarti api amarah juga gitu. Kita butuh air buat mendinginkan kepala dan hati kita yang lagi panas. Ada 4 langkah praktis nih buat mademin apinya. 1. Baca ta'awudz, minta perlindungan sama Allah. 2. Ganti posisi. Kalau lagi berdiri, coba duduk, biar tensinya turun. 3. Diam dulu. Tahan mulut sebelum ngomong macem-macem yang nanti kita sesali. Nah, yang keempat, ini yang paling jitu, wuduk. Beneran pakai air, buat mademin api di dalam diri kita. Tapi tunggu dulu. Ngendaliin amarah itu bukan berarti kita jadi lemah loh. Justru sebaliknya. Ini tuh awal dari kekuatan yang jauh lebih gede. Yuk, kita ubah cara pandang kita soal apa itu orang kuat. Coba deh, aku tanya. Menurut kalian, siapa sih orang paling kuat di sekolah? Apa yang badannya paling gede? Yang paling jago berantem? Atau yang suaranya paling kenceng pas debat? Jawabannya mungkin bakal bikin kaget. Nah, ini dia definisi kekuatan yang sebenarnya. Rasulullah pernah bersabda, orang kuat itu bukan yang jago gulat, tapi orang yang bisa nahan dirinya sendiri pas lagi marah-marahnya. Kekuatan sejati itu adalah penguasaan diri. Dan ini nggak berhenti di situ. Kemampuan ngendaliin diri ini bukan cuma soal nahan yang jelek-jelek, tapi juga ngebangun sesuatu yang positif banget, yaitu keberanian. Jadi kemampuan nahan marah tadi itu ngebuka pintu ke yang namanya syaja'ah atau keberanian sejati. Ini bukan berani yang nekat ya. Syaja'ah itu keberanian yang datangnya dari hati yang tenang, berani buat ngebela yang benar walaupun ada resikonya. Lihat deh bedanya. Kalau marah alias godob, itu tuh reaktif, impulsif, ngerusak, dan fokusnya ke ego kita doang. Tapi kalau berani alias jajaah, itu terkontrol, tujuannya ngebela kebenaran dan fokusnya keadilan. Intinya, yang satu dikuasain emosi, yang satu lagi justru menguasain emosi. Dan untungnya buat kita apa? Wah, banyak banget. Hidup jadi lebih adem, lebih tenang. Hubungan sama temen juga jadi lebih awet, gak gampang rusak. Energi yang tadinya buat marah-marah bisa dialihin ke hal-hal positif, kayak belajar atau ngejar hobi. Dan pada akhirnya, kita jadi pribadi yang kuat dan disegani. Disegani karena kita bijak, bukan karena kita ditakutin.
Oke, jadi buat penutup, coba deh pikirin ini. Kita semua punya energi emosi yang gila, kuat banget. Nah, pilihannya ada di tangan kalian. Energi ini mau dipakai buat ngebakar dan ngerusak, atau mau dipakai buat ngebangun diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Kekuatan sejati ada di pilihan itu.